Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan ceritain guys ya, gua akan ceritain alasan gua investasi di saham PTBA guys ya. Tapi sekalian juga kita akan bahas hari ini itu guys, PTBA ini lagi terbang ya guys ya. Harganya sudah dari hari Jumat kemarin itu udah mulai bergerak naik guys ya. Terus hari ini itu dia naik lagi guys ya. Dia itu hari ini di 3120 closing guys ya. Itu sudah kenaikan yang paling tinggi guys ya dari bulan Juni ya. Habis dia ex-date itu guys ya, ex-date dividen itu harganya drop. Lalu hari ini adalah hari tertingginya harga PTBA ya guys ya sejak dia ex-date ya guys ya. Sebelum dividen dia pernah di 3140 itu tertingginya guys ya waktu itu karena wajar karena memang sentimennya mau bagi dividen jadi orang berbondong-bondong untuk beli gitu loh guys ya. Nah, hari ini juga guys ya itu orang juga berbondong-bondong. Nah, nanti kita juga cari tahu guys ya sebabnya apa guys ya. Tapi sebelum itu guys ya, gua akan ceritain gitu loh guys ya, kenapa alasan gua itu invest di PTBA gitu loh guys ya. Jadi gini guys ya, pertama-tama ini guys, alasan gua invest di PTBA itu gini guys ya. Jadi gua itu kan udah simulasiin gitu loh guys ya. Di PTBA itu invest dari tahun 2004 ya guys ya. Itu sampai dengan sekarang duit lo 15 juta itu bisa berkembang menjadi 1,1 M gitu loh guys ya. 7.424%. Bahkan itu lebih tinggi daripada BBRI guys ya. Kayak gitu loh guys ya. Ya meskipun bisnis batu bara ini selalu dibayang-bayangi oleh pom-pom ya guys ya, bahwa batu bara ini akan tamat kiamat ya guys ya, kiamat batu bara itu hampir sering banget itu ya, informasi itu di sounding ya oleh media gitu loh guys ya. Tapi ujung-ujungnya yang punya media nyerok gitu loh guys ya. Jadi alasan pertama adalah ini guys ya. Jadi dividen reinvest di PTBA itu sangat menjanjikan gitu loh guys ya. Kita simulasi dari belakang gitu loh guys ya. Simulasi mundur gitu loh guys ya. Jadi simulasinya ini meskipun mundur dan tidak ada jaminan bahwa masa depan itu akan sama dengan masa lalu, tetapi gue punya keyakinan bahwa di masa depan ini masih akan menjanjikan gitu loh guys ya. Karena gue juga simulasiin jika kenaikan harga PTBA dan dividennya kita simulasikan dengan pergerakan growth rata-rata 8% dan yield rata-rata dividen itu 8% ya, itu kita bisa dapat ya dari investasi 50.000 lembar atau 500 lot itu bisa dapat cuan di masa depan itu bisa dapat cuan 800 juta atau 577% gitu loh guys ya, dengan dividen itu sebulannya 5.300.000 gitu loh guys ya. Jadi ini alasan pertama gua gitu guys ya, kenapa gua masuk di PTBA gitu. Yang kedua guys, ini guys ya, gua itu mulai invest di 2021 guys ya. Nah, ini guys yang gua pengen cerita ke lu, jadiin pelajaran buat lu gitu loh guys ya. Gua itu kenapa gua sering ini guys ya, sering bilang sebagus apapun perusahaan kalau lu beli di harga yang pucuk yaitu lu merusak hasil kinerja dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini pelajaran yang gua dapat dari omongan dari kakek gua si Warren Buffett gitu guys. Tetapi guys, gua sendiri juga mengalami hal ini gitu guys ya. Gua benar-benar mempraktekkan hal ini gitu guys ya. Karena gini guys. Jadi gua itu guys mulai invest PTBA itu di tahun 2021 guys. Nah, sebenarnya guys average harga PTBA gua dulu itu awalnya di 2.200 gitu loh guys ya. Nah, ketika 2022 dia bagi dividen yang gede 100% ya. Ini mulai 100% tuh di 2022 ini itu gua beli PTBA lagi gitu loh guys ya. Jadi gua average up guys ya, average up sehingga gua itu PTBA average PTBA gua dari sebelumnya itu 2.200 ya, 2.200 ya awalnya average harga gua ya menjadi
Gua di 2023 itu average up ya, terus average up lagi ya. Akhirnya harga PTBA gua dari 2200, sekarang itu harga PTBA gua itu di 2977 guys. Kayak gitu guys ya. Jadi harusnya guys, harusnya sebaiknya kita untuk dividen reinvest ini makanya atas hal yang gua lakukan itu guys. Gua itu sering bilang kalau kita akan invest untuk dividen reinvest, sebaiknya kita ambil di harga-harga yang ini guys, di harga-harga yang support gitu loh guys ya, di harga-harga support, di harga-harga oversold ini gitu loh guys ya, harga-harga yang udah jenuh jual gitu loh guys ya. Karena apa? Karena kita kan nggak buru-buru gitu guys ya, untuk dividen reinvest ini kan untuk jangka panjang gitu loh guys ya. Jadi kita sebaiknya beli di bawah-bawah ini gitu loh guys ya. Kalau di bawah ini tentunya dengan harga sekarang dan dividen yang diperoleh, gua kan udah balik modal gitu loh guys ya. Kalau gua seandainya gua dapat gua mempertahankan gitu loh guys ya, belinya selalu di bawah gitu loh guys. Tapi namanya juga ini guys ya, kadang emosi kita nggak stabil juga gitu loh guys ya. Meskipun kita sudah paham, tapi kadang emosi ini, mengendalikan emosi ini yang kadang-kadang memang tidak gampang gitu guys ya. Jadi akhirnya average harga gua dari 22 menjadi 2977. Nah, yang mau gua ceritain ke lu di sini guys ya, alasan kedua gua kenapa gua invest di sini guys, gua dividen reinvest di PTBA ini gitu loh guys ya. Itu karena ini guys ya, gua itu invest mulai 2021. Jadi guys, dividen yang udah gua dapatkan itu segini guys ya. Ini guys ya, dari 2021. Sorry guys, ini kita freeze ya guys ya, biar lo bisa lihat judulnya guys ya. Sorry ya, dari tadi gua kagak freeze ini guys, Nah ini guys ya. Waduh, masih nggak kelihatan guys. Kita mending apa guys ya, kita sembunyiin aja guys ya. Nah kita tunjukin yang mulai gua invest aja guys ya. Nah gini guys, jadi gua itu udah dapat dividen PTBA itu 2254 guys ya. Udah hampir balik modal guys. Udah hampir balik modal. Ini itu gua udah dapat dividen berarti 76% guys ya. Gua kurang sekitar 25% lagi guys ya. In amount-nya gua itu ya, itu gua udah kurang 722 lagi gitu guys ya. Seandainya dia itu bagi tahun 2025 itu 397 dan tahun 2026 397 lagi, artinya gua udah balik modal guys. Selanjutnya gua ya udah, gua bodo amat gitu guys ya. Gua tinggal dividen reinvest di sini aja gitu guys ya, atau gua tinggal nungguin dividennya aja gitu guys ya. Harganya udah kita nggak usah peduliin lagi gitu loh guys ya. Karena apa? Karena udah balik modal gitu guys ya. Kalaupun dia bangkrut itu nggak ada masalah gitu loh guys ya. Modal kita sudah kembali gitu loh guys ya. Gitu guys. Alasan kedua adalah itu guys ya. Jadi gua itu udah hampir balik modal gitu loh guys ya. Selama dari 2021 sampai 2024 ini ya, itu kurang lebih 4 tahun itu gua udah balik 75% guys ya. Modal gua di PTBA gitu guys ya. Dikit lagi 2 tahun lagi itu balik modal gitu guys ya. PTBA ini memang cukup baik gitu loh guys ya. Harga juga nggak mahal-mahal banget, tapi dividennya lumayan sinting-sinting gitu loh guys ya, mulai 2022 gitu guys ya. Alasan ketiga guys ya, alasan ketiga gua invest di PTBA itu adalah ini guys ya. Nah ini guys, jadi cadangan PTBA ini guys ya, cadangan batubara PTBA itu cukup untuk 100 tahun lagi gitu guys ya. Jadi cadangan batubaranya PTBA itu 2,98 miliar ton gitu guys ya. Jadi kalau 2,9 miliar ton, produksinya itu 40 juta ton per tahun ya guys ya. Berarti 90 sampai 100 tahun ke depan tuh dia akan masih terus berproduksi gitu loh guys ya. Meskipun dunia pun sudah tidak mau pakai batu bara guys, kita nggak usah khawatir guys. PTBA ini punya solusi gitu loh guys ya. Dia itu lagi ngembangin ini loh guys ya. Dia lagi mengembangkan ini loh guys, batu bara untuk bahan baku baterai li-ion gitu loh guys. Kalau ini sukses guys,
lu kagak kebayang guys ya, ini harga PTBA ini bakalan jadi berapa gitu loh guys ya. Itulah. Jadi itu guys ya alasan gua ya. Satu, simulasi secara fundamental, secara dividennya ini cepat banget untuk balik modal ya untuk si PTBA ini. Terus simulasi dari tahun awal ya 2004 sampai 2024 itu gede banget tingkat pengembaliannya ya guys ya. Nah, ditambah lagi cadangannya itu masih cukup sampai 100 tahun ke depan ya. 100 tahun ke depan ya mungkin itu bisa gua warisin buat anak cucu gua nanti gitu loh guys ya. 100 tahun ke depan tuh masih panjang guys. Apalagi dia mau ngembangin riset batubara untuk baterai li-ion. Bayangin lu kalau nanti sukses guys, ini merupakan solusi gitu loh guys ya. Selama ini kita ditakut-takutin terus gitu loh guys ya. Ditakut-takutin batubara ini kiamat-kiamat, tapi ya kagak kiamat-kiamat guys. Nah, oke guys ya. Jadi itu alasan gua invest di batubara, bukan di batubara. Alasan gua invest di PTBA itu kayak gitu ya guys ya. Sekarang kita coba cari tahu guys ya, kenapa si PTBA ini akhir-akhir ini melambung tinggi guys ya. Gini guys ya. Pertama-tama gua lihat transaksinya dulu guys ya. Transaksinya memang sinting guys ya. Jadi nomor satu itu yang diborong asing itu tuh BMRI ya, kedua BMRI, yang ketiga itu PTBA guys ya. Memang volume transaksi jual belinya tuh kencang banget. Jadi orang-orang berbondong-bondong nih guys ya. Orang kalau berbondong-bondong ya, orang pada berbondong-bondong mau beli itu pasti ya harganya naik lah guys ya. Karena karena permintaannya tinggi. Di mana-mana hukum ekonomi, permintaan naik, harga itu naik guys. Sama juga barang apapun, kalau orang berbondong-bondong membeli ya itu pasti harganya naik. Di mana-mana aturan ekonominya seperti itu sudah otomatis itu loh guys, itu udah hukum ekonomi ya kayak gitu. Jadi ini orang berbondong-bondong borong PTBA gitu loh guys ya. Jadi transaksinya volumenya itu sampai 1.279 lot gitu loh guys ya. Gede banget ini guys ya. Dari hari Jumat itu sudah banyak, sudah mulai rame gitu loh guys ya. Orang udah mulai berbondong-bondong sampai 857.000 gitu loh guys ya. Nah, penyebab harga naiknya PTBA itu tadi kita bisa lihat guys ya, karena orang berbondong-bondong, orang ngeborong PTBA, orang pengen miliki PTBA, permintaan naik, harga jadi ikut naik gitu loh guys ya. Tapi kenapa? Nah, kita coba cari tahu guys ya. Pertama dari harga batubara guys ya, harga batubara ini guys ya, harga batubara Newcastle guys ya. Nah, harga batubara Newcastle tuh sebenarnya ya so-so aja guys ya, nggak ada yang istimewa ya. Tetapi ya lu perlu tahu guys ya, PTBA ini tidak banyak menjual batubaranya ke pasar ekspor gitu loh guys ya. Karena memang batubaranya PTBA ini kualitasnya biasa-biasa aja gitu guys ya. Biasanya yang pakai batubaranya PTBA ini ini tuh loh guys, si ini guys ya, si PLN gitu loh guys ya. Jadi banyak dipakai itu untuk pembangkit listrik guys ya. Nah ini guys ya, harga batubara acuan pun ya di Juli itu 130 guys, September cuma 125 ya, tidak ada yang istimewa gitu loh guys ya. Tetapi harga PTBA-nya naik signifikan, diborong oleh asing, diborong juga oleh lokal. Itu penyebabnya ya, menurut info yang gue dapat itu karena di Cina itu ekonomi sudah mulai bangkit guys ya, dan permintaan batu bara Cina itu sedang naik tinggi gitu guys ya, karena memang satu ekonomi dia mulai bangkit, yang kedua karena dia itu lagi mau masuk musim dingin guys gitu guys. Jadi itu sentimen positif yang menyebabkan menyebabkan harga PTBA ini naik gitu loh guys ya, mulai diborong asing dan diborong lokal gitu loh guys ya. Padahal sebenarnya guys secara fundamental ya guys ya, nah ini guys ya, secara fundamental itu tidak ada laporan apa-apa yang keluar guys, tidak ada hal apapun gitu loh guys ya. Dia laporan Q2 udah lama keluar, udah
sudah lama di share ke publik dan tidak ada pergerakan keuntungan yang naik atau gimana, nggak ada guys ya. Q168 turun versus 2023, Q2 pun 17 turun versus Q2 2023. Jadi memang secara fundamental tidak ada perubahan kinerja, tetapi ada sentimen positif ya, yaitu permintaan batubara di negara Cina. Nah, harapannya mungkin dari para investor yang berbondong-bondong dan asing yang berbondong-bondong di Q3 ini akan ada hasil yang signifikan dari PTBA gitu loh guys ya. Tetapi guys, kalau hasilnya di Q3 ini ternyata tidak sesuai harapan, ya tentunya akan, ya lu tahu sendirilah gitu loh guys ya. Lu tahu sendirilah apa yang akan terjadi kalau Q3 ternyata tidak sesuai harapan gitu guys ya. Jadi lu harus sudah tahu sendiri gitu loh guys ya. Jadi gitu guys ya. Alasan gua invest di PTBA dan penyebab harga PTBA hari ini naik signifikan guys ya. Terus kita harus gimana guys ya? Tetap guys, saran gua guys ya, kita lebih baik itu invest PTBA ini untuk jangka panjang gitu guys ya, untuk dividen reinvest gitu guys ya. Kalau memang lu mau swing di PTBA, mendingan nanti menjelang pembagian dividen aja gitu guys ya. Jangan saat-saat ini belinya gitu guys ya. Tapi kalau lu mau dividen reinvest di PTBA ya, harga sekarang ini ya menurut gue sih jangan dulu lah guys ya. Mendingan lu beli di support gini gitu guys ya. Contohnya di year to date aja, dia supportnya itu pernah di 2410 gitu loh guys ya. Tentunya akan lebih menguntungkan lu gitu guys ya, daripada lu FOMO ikut-ikutan harganya sekarang udah di 3120 gitu loh guys ya. Ya karena memang tidak ada fundamental apa-apa. Jadi ini memang murni sentimen positif aja gitu loh guys ya, karena Cina ekonominya membaik dan mau masuk musim dingin. Ya, mungkin kayak gitu dulu guys ya omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.